Kalau biasanya gue tuh lebih sering ngebahas gadget kayak handphone, TWS, laptop, kayak gitu-gitu ya. Kali ini gue mau nyobain nih, seseru apa pakai PC. Kebetulan banget disuruh nyobain nih PC gaming yang katanya udah pakai prosesor terbarunya Intel. Ya, nama Intel udah nggak asing lagi lah ya pastinya. Mereka tuh udah merilis prosesor paling terbarunya yaitu Intel Core generasi ke-12 Alder Lake. Nah, sekarang gue mau pamer dulu nih PC gaming yang bakalan gue cobain ini guys. Hai semua, gua Wasa. Ngomongin soal PC, pastinya tuh orang awam sekalipun bakalan nanya prosesornya apa dulu kan biasanya ya. Nah, di sini ada Intel Core generasi ke-12 i7 12700K. Sama kayak chipset handphone nih. Prosesor di sini juga punya arsitektur yang terdiri dari 12 core, 20 thread, tapi di dalam 12 core ini, di dalamnya dibagi lagi menjadi 8 P-core dan 4 E-core. Nah, P-core ini tuh dirancang buat ngejalanin tugas berat, sementara E-core itu buat beban kerja yang lebih efisien. Keduanya bisa bekerja bareng dengan cerdas tergantung pemakaian kita. Jadi mirip-mirip lah ya arsitekturnya sama chipset handphone. Nah, Intel generasi ke-12 itu ada core yang i9, i7, i5, dan juga core i3. Nah, yang gue pakai ini kan yang i7 yang punya performa base clock di 3,6 GHz dan turbo clock 4,9 GHz di peak core-nya. Sementara untuk di e-core-nya punya base clock 2,7 GHz dan turbo clock 3,8 GHz. Prosesor Intel generasi ke-12 juga punya segudang fitur buat ngebikin prosesornya itu makin ngebut dengan gampang alias di overclock. Ada fitur Intel Extreme Tuning Utility versi 7.5. RAM yang dipasang juga bisa dibikin ngebut lewat fitur Intel XMP 3.0 alias Intel Extreme Profile. Prosesor Intel generasi ke-12 ini juga ngebawa teknologi PCIe 5.0 yang merupakan generasi paling baru dan pastinya ngebawa kecepatan yang lebih kencang. Fitur ini tuh mampu menyediakan kapasitas transfer RAID mencapai 64 GB per second. Nah, hal ini tuh bikin komponen kayak kartu grafis atau memori yang terhubung ke slot PCIe 5.0 di motherboard dengan prosesor Intel generasi ke-12 ini tuh jadi ikutan kencang. Intel generasi ke-12 juga sekarang tuh bisa support RAM generasi terbaru yaitu DDR5 4800 MHz sampai kapasitas maksimal 128 GB. Jadi bisa bikin PC yang pakai prosesor ini tuh makin punya kapasitas RAM makin gede dan makin kencang juga katanya. Nah, sekarang kita coba ya buat main game. Kebetulan game yang gue mainin ada fitur benchmarknya juga buat ngasih lihat FPS di pengaturan grafis tinggi. FPS atau frame rate per second ini juga sama pentingnya pas main game di PC, bukan cuma di handphone aja. Udah tahu kan ya FPS itu apa? Ya, kalau angka FPS makin tinggi, efeknya adalah animasi visual atau grafis di dalam game makin meluas tapi juga lebih detail. Mata makin enak melihatnya. Nggak cuma buat game biasa aja, FPS tinggi itu juga penting buat gamers game kompetitif atau e-sport. Makin tinggi FPS-nya, animasi di dalam game juga makin mulus dan detail, bikin respon dan bidikan player itu makin akurat. Dari info yang gue dapat, peningkatan FPS di Intel Core generasi ke-12 ini tuh secara rata-rata lebih tinggi 84% dari generasi sebelumnya. Nah, gimana? Udah ngeliat kan gimana kecenya prosesor Intel generasi ke-12? Pastinya performanya tuh makin kenceng juga, nggak terlepas dari teknologi yang dibawa serta didukung spesifikasi lainnya. Nah, jadi selain prosesornya yang udah Intel generasi ke-12, ada beberapa hardware lagi di dalam PC-nya ini. Sini, gue jelasin satu-satu ya. Yang pertama dari motherboardnya dulu. Nah, di motherboard ini yang jadi tempat masang prosesor serta komponen lainnya. Di sini tuh pakai Asus ROG Strix Z690E yang udah support prosesor Intel generasi ke-12. Nggak ketinggalan, di sini juga udah bisa dipasang RAM DDR5 dan PCIe 5.0 buat memori atau storage-nya. Nah, di sini dipakein RAM DDR5 64 GB Team Group T-Force Delta RGB 5200 MHz dan storage-nya M.2 NVMe SSD Kingston 1 TB. Motherboard ini gue bisa bilang lumayan feature proof sih karena tuh ngebawa teknologi baru. Jadi buat gue ngelihatnya tuh udah nggak perlu upgrade lagi 2-3 tahun ke depan lah. Motherboard Asus ROG Strix Z60i ini juga ngasih slot banyak banget buat storage jenis M.2. Ada satu slot PCIe 5.0 dan 2 slot yang masih PCIe 4.0. Motherboard ini juga tambah kece lagi soalnya di bagian heatsink nih ada akrilik RGB guys. Lanjut sekarang ke CPU coolernya.
Nah, di sini terlihat ya ada CPU cooler model AIO Liquid Cooler Asus ROG Ryujin 2360. Udah bisa dipakai di prosesor Intel generasi ke-12 juga. Kipasnya tuh nggak main-main, soalnya dibikinin sama Noctua, merek terkenal produsen sistem pendingin. Kecepatan kipasnya itu bisa nyampe 2000 RPM, tapi tingkat kebisingannya cuma sampai 29,7 desibel aja alias tidak berisik. Asus ROG Ryujin 2360 ini tuh pakai teknologi pompa Asetek generasi ke-7 yang diklaim nggak berisik. Nah, di bagian ini yang water block atau kepala pompanya itu punya LCD 3,5 inch yang bisa kita custom tampilannya. Oke, soal yang CPU cooler udah selesai, sekarang kita bahas ke PSU atau ke power supply-nya. Nah, walau spesifikasi PC ini tuh udah dewa dan biar makin kuat gitu ya, makanya penting juga buat pakai PSU yang mumpuni. Nah, di dalamnya ini ada Asus ROG Strix 750G yang bisa ngasih daya 750 watt. Di sini ada kapasitor Jepang dan komponen spesifikasinya 80 plus gold yang dijamin awet. PSU ini tuh punya sistem pendingin berupa ROG heatsink dan kipas desain axial tech yang bikin komponen di dalamnya itu nggak cepet panas. Kipasnya tuh pakai dual ball bearing supaya awet juga umurnya. Nah, nggak ketinggalan biar nggak berisik juga PC-nya pas nyala, kipas pendingin di AC ROG Strix 750G ini tuh udah punya teknologi 0 desibel. Jadi kipasnya tuh baru akan berputar saat beban kerja terdeteksi berat dan menyentuh batas suhu tertentu. PSU ini juga punya kabel di bagian dalam yang modular, jadi bikin teman-teman itu gampang kalau ngerakit PC dengan penataan kabel yang lebih rapi. Terakhir bahas soal ya ini casingnya yang berwarna putih ini. Semua komponen dipasang di dalam casingnya ini Asus TUF Gaming GT501 yang punya tampilan material logam yang nggak cuma kokoh tapi juga keren. Panel bagian sampingnya tuh punya tempered glass, jadi bisa buat pamer lah ya, ibaratnya komponen yang di dalamnya sama ya efek RGB-nya jadi lebih kelihatan. Nggak cuma itu, di sini juga dikasih 3 kipas pendingin model 120 mm dengan aura sync RGB yang bisa nyala. Terisi di belakangnya ada kipas 140 mm model PWM. Nah, ukuran casingnya yang lega ini tuh bisa buat pasang 7 kipas pendingin tambahan sampai radiator buat sistem pendingin ukuran 360 mm atau 140 mm. Dan ya udah sih ya, paling segini aja yang bisa gue sharing-sharing ke teman-teman terkait PC yang pakai Intel generasi ke-12 ini. Maaf pokoknya kalau ada info yang kurang jelas, dan kayak biasa kalau misalkan masih ada pertanyaan monggo aja kita diskusi di kolom komentar di bawah. Semoga bisa nambah-nambah info buat teman-teman yang barangkali lagi lebaran ini mau ikutan ngerakit PC juga, duit THR ya gitu ya. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.